Tak ada. Tapi dikatakan Rabbi firli zunubi. Kalau ada orang ucapkan itu tuh Allah kagum dengan hamba tadi. Padahal dia tahu ada enggak yang bisa ngampuni dosa kecuali Allah. Kau enggak perlu minta pun aku ampunin kata Allah Ta'ala. Tapi dia minta aku lebih kagum kata Allah Ta'ala. Paham tak? Allah sampai kagum gitu. Itulah sebab ketawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan tak ada sedikit pun ketawa Rasulullah tadi masuk dalam hal-hal yang tidak memfaedatkan. Sekali lagi kita menjadi 9. Kemudian kita masuk tentang bukanya Rasulullah, yaitu tentang nangisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan fakana min jinsi dahikihi, sebagaimana Rasulullah SAW itu ketawanya begitu, demikian juga nangisnya. Rasulullah itu tidak pernah terbahak-bahak, nangisnya juga tidak pernah keluar suara, kan? Tidak pernah terlepas kalau nangis. Juga begitu bentuk ketawanya dan begitu juga nangisnya. Yamlakun bisyahikin, Nabi SAW itu tidak pernah bersuara. Warab pisau terlebih-lebih suaranya meninggi kalau nangis, tidak pernah. Meraung itu tidak pernah Rasulullah nangis. Kama lam yakun dahikuhu bikahkah, sebagaimana Rasulullah itu tak pernah ketawa terbahak-bahak. Itu enggak pernah. Walakin tadba ainahu hatta tahmilani, akan tetapi Nabi SAW itu kalau menangis mencucurkan dua air matanya, tadma nangis dua matanya hatta tahmilani, sampai mengalir dua air matanya. Jadi Rasulullah itu juga nangis tapi cukup mengalir, tidak bersuara sama sekali kalau nangisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman wa yusma li sadrihi aziz, cuman terdengar aziz jadi terdengar dari dada Nabi Muhammad itu saat nangis kayak gemuruh begitu. Nabi itu tidak mau kalau nangis itu sampai keluar suara, cukup air mata yang menetes tapi dadanya itu bergejolak gitu, kayak kedengaran guruhnya. Kayak orang masak air itu kedengaran seperti sudah matang tuh, kayak menggejolaknya itu ada di dada Nabi Muhammad. Namun keluar suaranya enggak. Apalagi sampai teriak-teriak habis segala itu enggak. Itu Nabi SAW. Ya beki rahmatan lil mayit. Nabi SAW itu nangis terkadang karena kasihan sama mayit, rahmat. Ada juga dikatakan khaufa ala umat wa syafaqah. Ada juga Nabi SAW itu kalau nangis terkadang kena khawatir dengan keadaan umatnya. Jadi enggak pernah kena dunia, karena kehidupan sempit, tidak pernah Nabi nangis yang begitu. Kalau kita lihat Nabi Muhammad 2 bulan tidak hidup, api di belakang rumahnya, biasa tidak pernah untuk menangis. Kita mesti berjiwa seperti itu. Kalau kita tak sanggup 2 bulan, minimal 3 hari, seminggu pun tak apa-apa. Tapi jangan diuji kita sebab gitu, tak tahan kita. Khaufan ala ummah wa syafaqah. Nabi SAW itu kalau dia nangis, kena sian sama umat ini, dia nangis. Au min khasyatillah, atau beliau takut dengan Allah Ta'ala, itu beliau nangis. Au inda sima'il Quran, atau ketika beliau membaca Quran yang di situ menjelaskan tentang neraka, nangis. Bedanya kita dengan zaman sekarang, kalau membaca tentang Quran, pada saat baca tentang neraka kita ketawa-ketawa, dilakukan dengan sangat indah-indahnya. Kenapa? Karena kita tidak paham. Itu Rasulullah itu nangis. Au ahyanan fi salatil lail, bahkan suatu ketika biasa beliau itu nangis pada saat sembahyang malam. Itu Nabi SAW kalau nangisnya. Ada enggak kena nangis kayak kita? Yang masih bujang kena putus pacarnya. Tidak. Orang tuh misalnya berpisah dari seseorang yang kita sayang, itu enggak apa-apa nangis. Nabi juga nangis saat ada yang berpisah. Bahkan nanti ada ceritakan Nabi pada saat cucu beliau itu sakit, beliau nangis. Itu ada yang disebutkan. Biasa kita begitu, tapi tidak meraung-raung, itu jangan. Itu Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan dari Abdullah bin Sakhir radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku mendatangi Rasulullah SAW lagi sholat. Ketika aku lagi mendatangi Rasulullah SAW, Abdullah bin Sakhir ini katakan, Rasulullah lagi sholat. Pada saat Rasulullah lagi sholat, walijau fi aziz ka azil mirjal minal buka. Dikatakan ketika Rasulullah lagi sholat, aku datang sehingga aku dengar dari dalam dada Rasulullah itu terdapat aziz, gejolak kayak seperti mendidih begitu. Ka azizil mirjal, seperti mendidihnya air di dalam kidir nuas, seperti mendidihnya air dalam wadah yang terbuat dari besi gitu atau seng begitu. Jadi kalau air itu kalau dijerang itu menggejolak begitu. Dan Rasulullah lagi sholat itu dadanya kedengaran seperti itu. Itu nangisnya Rasulullah.
minimal buka karena Rasulullah menangis. Jadi nggak ada Rasulullah itu nangis kena hal lain. Bahkan dikatakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata kepadaku, "Iqra ya alayya." Rasulullah bilang kepada Rasul, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, tolong bacakan Quran pada aku." Maka dikatakan, "Faqultu," Abdullah bin Mas'ud katakan, "Ya Rasulullah, agra alaika wa alaika unzil." Apakah aku akan bacakan Quran kepadamu sedangkan Quran itu sudah turun kepada engkau wahai Rasulullah? Maka dikatakan, "Inni uhibbu an asma' min ghairi." Wahai Abdullah bin Mas'ud, benar apa yang katakan, tapi aku senang kalau Quran itu dibacakan dari orang lain untuk aku, kata Rasulullah. Maka tu surat An-Nisa hatta balagtu wajibna bika ala haula syahida. Sehingga aku baca surat An-Nisa. Sampailah aku membaca itu dalam surah ayat yang berbunyi, yaitu surah An-Nisa ayat 41 bunyinya, wajibna bika ala haula syahida. Kami akan datangi engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka. Nabi Muhammad itu nanti akan menjadi saksi atas orang-orang nabi-nabi terdahulu, umat-umat segala macam nabi itu jadi saksinya. Sampai dikatakan kala faraitu aini Rasulullah sallallahu tahmilani, sampai aku lihat dua mata Nabi Muhammad sallallahu itu mengalirkan air mata mendengar ayat itu. Luar biasa. Bahkan dikatakan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu itu pernah mengambil ibnatul lahu, cucunya yang masih kecil. Cucu tersebut bernama Umamah. Umamah ini diceritakan, beliau ini Umamah ini adalah anaknya Zainab. Zainab ini kan adalah putrinya Nabi Muhammad. Umamah ini nanti besar akan dinikahi Sayyidina Ali. Setelah wafatnya Sayyidah Fatimah, nanti Umamah itu akan nikah dengan Sayyidina Ali. Maka itu kita boleh kalau nikah bibinya kemudian nikahin ponakannya. Yang penting jangan digabungkan ponakan dinikahnya, bibinya pun dinikahinya. Ini tidak boleh. Tapi kalau bisa diceraikan salah satunya atau mati salah satunya, kita boleh berpindah kepada ponakannya. Itu boleh. Nah, ketika saat itu sakit, ketika cucu Rasulullah yang bernama Umamahnya sakit, sini kan, maka danataha, lalu Rasulullah SAW peluk anak tersebut. Lalu pada saat dipeluk, Rasulullah taruh itu di depan dia tuh, anak tadi. Itu udah hampir mati, sakitnya parah sampai hampir mati. Bahkan dikatakan tusrif alal maut, hampir wafat, saking sakitnya dari itu. Tapi ternyata tidak sampai mati, dikatakan tidak mati, bahkan hidup setelah Rasulullah SAW, bahkan nikah dengan Sayyidina Ali pada saat besarnya. Ya, itu Nabi SAW ketika menaruh tadi, Umamah ini hampir wafat. Umi Aiman teriak biasa perempuan, teriak karena sedih melihat cucunya Rasulullah SAW itu sakit yang parah hampir wafat. Maka Nabi SAW mengatakan, atabkin inda Rasulullah, wahai Umi Aiman, kau nangis di sisi Rasulullah? Apakah kau menangis di hadapan Rasulullah, seorang Rasul? Rasul nyebutkan, dia bukan nyebutkan Muhammad tapi nyebut Rasulullah. Apakah kau nangis di hadapan Rasulullah? Sampai begitu Rasulullah katakan. Maka lalu bukaan mahduran muqtaran bisyah dalan ala jaza. Yang ditegur oleh Rasulullah tadi bukan berarti dilarang. Ini kalau kita baca hadis kita harus pakai sarah nih. Bukan Rasulullah tadi melarang untuk menangis, bukan. Yang dilarang oleh Rasulullah Umi Aiman tadi nangis dengan bukaan mahduran, nangis yang dilarang dalam syariat. Muqtarinan bisyah dalan ala jaza, dia teriak-teriak yang menunjukkan atas ketidakrelaan atas takdir Tuhan. Ini nggak boleh. Kalau nangis sekedar seperti mencekan mata, silakan keluarkan air mata, itu obat dari hati yang pilu. Ini nggak masalah kalau kita nangis, tapi tidak teriak-teriak. Yang ditegur oleh Rasulullah SAW tadi, nangisnya melewati batasan yang dianjurkan syariat, ini tidak boleh. Sampai menggoyak-goyak baju, sampai teriak-teriak itu tidak boleh. Boleh kita menangis. Fakalat alastu araka tabki. Lalu Umi Aiman, aku kan juga pernah lihat kau nangis ya Rasulullah. Kata Umi Aiman, bukankah kau juga menangis? Kata Umi Aiman, ala inni lastu abki innama hiya rahmah. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku tidak nangis kecuali karena kasih sayang. Innamal mu'minu bi kulli khair ala kulli hal. Sesungguhnya setiap mukmin itu berada dalam kebaikan di setiap keadaan. Jangan sampai kalau kita nangis itu buat dosa, tidak ada datangkan kebaikan.
Sebenarnya nangis itu datang kebaikan kalau seandainya nangis tersebut sesuai dengan syariat. Tapi kalau tidak dengan syariat, akhirnya mendapatkan keburukan. Sampai Rasul katakan, aku nangis itu kena kasih sayang, rahmat. Orang mukmin berada di setiap bikuli khair, berada di setiap kebaikan atas setiap keadaan. Selalu dalam keadaan baik bagaimanapun keadaannya. Saat senang, saat dia sedih, selalu baik. Jangan saat kita sedih kita akhirnya enggak baik. Inna nafsa tunza min baini janbih wa yahmadullah azza wa jalla. Sesungguhnya jiwa itu akan dicabut rohnya dari dua sisinya. Lalu wa huwa yahmadullah, dia tetap mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Taala. Orang mukmin rohnya dicabut, dia masih mengucapkan alhamdulillah. Dalam segala bagaimanapun dia tetap selalu baik. Jadi kalau kita orang mukmin pada saat senang saja baik, pada saat susah tidak baik, ini keluar dari jalur apa yang dikatakan Rasulullah. Innal mu'mina bikulli khair ala kulli halin. Seorang mukmin itu selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan seperti apapun dia. Itu di nasihat Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita ceritakan lagi tentang masih tentang masalah nangisnya Rasulullah. Kemudian nanti juga tentang bersinnya Nabi Muhammad itu juga seperti apa. Ini sedikit dari cerita tentang masalah nangis tadi ya. Jadi kita nangis itu nggak apa-apa, Misalnya kita anak pergi nyantri nangis nggak kadang-kadang. Kita balik nih Bet, anak kita balik, lalu balik lagi ke Jakarta nangis nggak Bet? Kalau ada nangis, Nabi Musin. Bagusnya tidak nangis, tapi hati yang nggak pernah nangis itu keras. Itu keras. Biasa kita kan kalau bisa balik dari Riau, balik ke sini nangis lagi, jumpa mak, jumpa mak nangis lah. Nangis, kalau nangis pertama nangis terharu kena ketemu. Kalau balik ke sini nangis sedih kena berpisah. Nangis itu biasa, Nabi Muhammad pun menangis. Tetapi dalam ketentuan yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bisa ada Rasulullah itu nangis tak? Nangis. Sebutkan nangis seperti apa? Untuk sedikit demi sedikit semoga bermanfaat apa yang kita dengar dan kita baca ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli.